Saya bangga. Anak sekolah itu susah. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah Desa Wewe di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Sebuah desa di mana Alfredus Nahak lahir dan dibesarkan dalam kesederhanaan. Sebagai anak kedua dari 4 bersaudara, dengan ayah yang bekerja serabutan dan ibu yang setia menjaga rumah, menjadikan ini fondasi yang kuat baginya. Ibunya menanamkan keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci yang bisa membuka jalan bagi keterbatasan. Namun setelah lulus SMA, realitas berbicara lain dengan pilihan yang terasa sempit di desa. Keterbatasan ekonomi keluarga mendorong Alfredus mengambil langkah besar. Ia sadar ia harus mencari jalan keluar. Nia tamat SMA tahun 2022. Nika taknak at kuliah at balanjut. Ami luit nuhai. Iya, ami susah. Luit nuhai. Habis mama bilang dia mau kasih tahu mama bilang mau pergi merantau. Iya. At ba karyanya merain. Di tengah upaya pencarian yang tidak mudah itu, petunjuk pertama akhirnya datang. Sebuah informasi dari kerabatnya di kebun sawit Sorong. Coba saya informasi, saya telepon, Kak masih ada kerja nggak di situ? Oh ya adik ada kerja sini. Tapi kerjaannya berat adik, bilang gitu kan. Oh ya nggak apa-apa. Ia membawa mimpi yang lebih besar dari tanah kelahirannya. Alfredus memutuskan merantau jauh ke Sorong. Di sanalah perjuangan Alfredus yang sesungguhnya dimulai. Masih diarahin belajar 2 hari sebelum saya masuk 2 hari. Tangan semua luka semua ini pas megang fiber kan. Saya paksa sampai 5 bulan. Hari-hari awal di Sorong adalah tentang kerja keras di bawah terik matahari. Membawa tandan buah sawit ke tempat pengumpulan, mengumpulkan seluruh tenaga untuk bertahan hidup di tanah rantau. Oh, tiap hari saya kerja. Panjang di sini. Pekerjaannya berat. Iya, semangat, usahanya ke depannya. Perasaannya walaran moras. Ya, saya ingat dia juga. Ya, kami sebagai orang tua merasa bersalah. Tiba-tiba ada beasiswa BPDP ini, sawit ini. Udah saya daftar. Untuk mendapatkan beasiswa, salah satu tahapan yang harus dilalui adalah interview. Saya sebagai karyawan perkebunan sawit, Pak. Dari sana jalan hidup mempertemukannya kembali dengan mimpi, menuntut ilmu di bangku kuliah. Alfredus bukan satu-satunya yang berjuang di tengah kebun sawit yang luas itu. Jauh dari tanah rantau, tempat itu juga menjadi rumah bagi mereka yang tak punya pilihan lain.
Salah satunya adalah Prita. Aku itu berasal dari keluarga yang sederhana, punya 2 saudara, aku anak bungsu dari 2 bersaudara. Dan sekarang aku adalah anak satu-satunya yang sekarang itu masih berpendidikan. Sejak sakit merenggut tenaga sang ayah, Mama menjadi tiang keluarga. Setiap hari berangkat kerja, 5:30 pergi apel pagi, habis itu diantar truk ke kebun. Kadang kutip berondolan, kadang jangkos. Dari tangan yang tak pernah berhenti bekerja, Prita belajar arti keteguhan dan cinta yang sederhana. Sekarang suami sakit-sakit, jadi saya sendiri kerja. Tapi karena mengingat anak-anak harus makan dan harus sekolah, jadi saya tetap semangat, tidak patah semangat. Dari sebuah rumah sederhana di tepi kebun sawit, lahirlah mimpi seorang anak untuk bisa mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Meski langkah keluarga sering terhalang sakit dan keterbatasan. Awalnya aku tahu dari Mama diinformasikan sama bos dari perusahaan tempat Mama bekerja bahwa akan ada seleksi sawit Indonesia. Jadi aku itu kemarin ikut beasiswa ini, kemudian ikut seleksinya juga dan lulusnya di kampus Politeknik Kampar di Provinsi Riau. Prodinya itu Teknik Informatika. Sangat senang dan terharu karena beban sudah berkurang dan bisa lebih baik nantinya. Dia hidupnya lebih layak, bisa lebih baik dari orang tuanya. Dari Sorong, langkahnya terbang jauh ke Riau. Sebuah kampus menjadi ladang baru, di mana ilmu ditanam dan persahabatan tumbuh. Dari perjumpaan dengan kawan-kawan dari seluruh Indonesia. Saya melihat orang tua saya berjuang keras demi keluarga kami, jadi saya tidak akan menyerah karena melihat perjuangan mereka. Saya sangat bangga memiliki orang tua yang terus mendukung keterbatasan anaknya. Dengan peluang adanya beasiswa ini, saya rasa saya tidak perlu ada kata menyerah. Prita tahu jalan ini tak mudah. Namun dari peluh ibu, dari doa ayah, ia belajar bahwa mimpi tak boleh padam meski diterpa keterbatasan. Sebagai seorang perempuan, jangan takut untuk bermimpi setinggi-tingginya karena kita punya peluang yang sama seperti laki-laki. Jadi marilah kita berjuang untuk menggapai masa depan kita. Mimpi dan perjuangan di ladang sawit tak hanya terjadi di timur. Ratusan kilometer dari Sorong, di Provinsi Riau, kisah serupa juga telah diukir oleh seorang pemuda bernama Arif. Ia tumbuh di desa Temian Bengkalis, di antara lahan sawit yang membentang luas dan rumah-rumah penduduk yang berjauhan. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Ibu saya bekerja sebagai penyortir benih akasia. Dulunya ayah saya adalah pekerja kebun kelapa sawit, namun dengan alasan kesehatan sudah tidak bisa bekerja lagi karena sakit stroke. Semangat dan dukungan keluarga, terutama orang tua, menjadi motivasi utama yang mendorong Arif untuk terus maju. Saya berkesempatan bisa kuliah di Politeknik Kampar D4 dengan jurusan pengelolaan perkebunan dengan bantuan beasiswa Badan Pengelola Dana Perkebunan melalui jalur afirmasi. Tantangan pada saat pendaftaran itu banyak berkaitan dengan mengurus surat menyurat dan juga surat keterangan lain segala macamnya, dan itu membutuhkan waktu dan juga banyak berurusan dengan orang-orang di sekitar Arif, di tetangga atau kerabat dan lain-lain itu, dan juga perjalanan dari Kabupaten Bengkalis menuju ke Kabupaten Kampar itu membutuhkan waktu 6 jam. Sebelum menerima beasiswa, kehidupan Arif di kampung penuh dengan nuansa pedesaan. Dari rumah Arif, kebun sawit terdekat berjarak 1 hingga 2 km. Di sisi lain, Arif dipercaya mewakili kecamatannya dalam ajang pemilihan Bujang Dara Kabupaten Kampar.
para finalis Bujang Dara Kampar tahun 2025, kami bertugas sebagai promotor pariwisata Kabupaten Kampar dengan program kerja kami yaitu Citokomi. Citokomi ini menceritakan pariwisata yang ada di Kabupaten Kampar di setiap hari Kamisnya, dan ini masih berjalan sampai sekarang. Bagi Arif, beasiswa yang ia peroleh bukan sekadar bantuan biaya pendidikan, tetapi juga peluang untuk mengubah masa depan, baik untuk dirinya maupun untuk masyarakat di kampung halamannya. Kalau untuk cita-cita, Arif setelah kuliah nanti yang jelas akan kembali ke kampung halaman, kembali ke desa untuk memperbaiki pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang ada di desa. Karena menurut Arif, kelapa sawit yang ada sekarang di desa itu hanya dirawat dan ditanam secara ala kadarnya saja, dan itu yang membuat kelapa sawitnya tidak optimal. Kini mereka sedang aktif menempuh kuliah di Politeknik Kampar. Berbagai aktivitas mereka lakukan demi masa depan. Mereka tak hanya sekadar hadir di ruang kelas, Prita, Alfridus, dan Arif memanfaatkan setiap kesempatan untuk terus belajar. Kami bangga berkontribusi dalam mencetak generasi yang unggul dan kompeten untuk mendukung keberlanjutan industri dan perkebunan sawit Indonesia. Berbekal beasiswa SDM sawit, mereka menyadari bahwa waktu adalah investasi berharga. Mereka berjuang keras menyerap ilmu dengan keyakinan ilmu yang didapat hari ini adalah benih yang akan menumbuhkan keahlian untuk membangun kampung halamannya esok. Untuk ibu-ibu yang lain, jangan patah semangat, tetap berdoa, dukung anak terus. Mudah-mudahan mereka berhasil.